Yang belakangan sering kita lihat hanyalah protes anti pemerintah Iran diputar berulang. Klaim rezim runtuh digaungkan tanpa henti. Namun yang jarang ditampilkan adalah tekanan ekonomi, infiltrasi Amerika Serikat Israel, dan serangan bersenjata yang berujung teror. Saat Trump mengancam akan menghantam sangat keras Iran di Amerika sendiri, seorang ibu 3 anak tewas ditembak aparat saat protes. Ironisnya, jutaan warga Iran justru membanjiri Teheran mendukung negaranya. Jadi, siapa yang disebut brutal dan siapa yang diberi pembenaran? Jangan berpaling dulu, karena di balik narasi ini ada ironi besar yang sengaja disembunyikan dan akan kita bongkar selanjutnya. Upaya membuka jalan bagi intervensi militer terhadap Iran kembali menemui kebuntuan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara terbuka menuduh bahwa peningkatan jumlah korban jiwa dalam kerusuhan bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari skenario untuk menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Ia merujuk langsung pada pernyataan Donald Trump yang mengatakan bahwa jika pembunuhan terus terjadi, maka Amerika Serikat akan turun tangan. Menurut Araghchi, inilah inti dari plot Israel, menciptakan eskalasi berdarah demi legitimasi serangan. Di sisi lain, lembaga HAM berbasis di Amerika Serikat, Harana, merilis laporan yang menyebut lebih dari 2.400 demonstran tewas dan lebih dari 18.000 orang ditangkap. Namun CNN sendiri mengakui tidak mampu memverifikasi data tersebut secara independen, terlebih di tengah pemadaman internet. Pemerintah Iran menolak angka itu dan justru mempublikasikan data penangkapan jaringan perusuh bersenjata, penyitaan senjata api militer, bahan peledak, serta pembongkaran sel yang diklaim terhubung langsung dengan Israel dan Amerika Serikat. Dimensi propaganda semakin terbuka ketika akun resmi Mossad berbahasa Persia secara terang-terangan menyerukan warga Iran untuk turun ke jalan, bahkan mengklaim hadir di lapangan bersama kalian. Pernyataan mantan Direktur CIA Mike Pompeo yang menyebut Mossad agent walking beside them memperkuat kesan keterlibatan intelijen asing. Media Israel sendiri termasuk Haaretz dan Channel 14 kemudian mengkonfirmasi operasi pengaruh rahasia, penggunaan akun palsu, serta manipulasi narasi korban untuk mendorong eskalasi. Temuan ini diperkuat laporan jurnalis Israel yang mengungkap klaim kebohongan mengenai jumlah korban jiwa dari Iran sebagai bagian dari upaya membangun legitimasi serangan. Namun, skenario chaos ini tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Jutaan warga Iran justru turun dalam aksi pro-pemerintah berskala besar. Di saat yang sama, Trump mengirimkan sinyal deeskalasi yang ambigu dengan menyatakan bahwa pembunuhan di Iran telah berhenti, tidak ada lagi rencana eksekusi, dan bahwa ia telah menerima laporan mengenai hal tersebut, seolah menegaskan bahwa semuanya telah berakhir. Kombinasi kegagalan narasi, terbongkarnya operasi rahasia dan respon domestik Iran inilah yang membuat opsi intervensi militer kembali mentok, setidaknya untuk saat ini. Gagalnya legitimasi politik dan runtuhnya narasi chaos inilah yang menutup pintu bagi skenario intervensi militer terbuka terhadap Iran. Intelijen Iran kemudian membongkar apa yang mereka sebut sebagai peran langsung Amerika Serikat Israel di balik kerusuhan. Otoritas keamanan merilis pengakuan para perusuh, menyebut 600 aktor utama serta memamerkan barang bukti, yakni senjata api, pistol Colt, bom rakitan, molotov, hingga senjata tajam. Aparat juga mengungkap jaringan agen Mossad, termasuk nama Mehrdad Rahimi yang disebut mengoordinasikan ratusan aktor lapangan melalui teknik intelijen dan komunikasi terenskripsi. Rangkaian pengakuan, penangkapan, dan barang bukti itu menguatkan klaim Teheran bahwa pola kekerasan ini mengikuti cetak biru operasi rahasia yang sudah lama dikenal. Sejarah memberi konteks keras atas klaim tersebut. Selama hampir 2 dekade, Iran mencatat pembunuhan beruntun ilmuwan nuklirnya dari Hossein-Pour hingga Fakhrizadeh melalui bom magnetik, penembak bermotor, hingga senjata kendali jarak jauh. Pada tahun 2024, Israel untuk pertama kalinya mengakui pembunuhan Ismail Haniyeh yang tewas saat berkunjung ke Teheran, menegaskan praktik eliminasi lintas negara. Perang 12 hari kemudian memperlihatkan pola modern, sabotase pertahanan udara, penipuan cyber, penargetan presisi kamar tidur ilmuwan, dan serangan udara terkoordinasi. Jejak panjang operasi rahasia itu membentuk konteks global yang menentukan bagaimana dunia kini merespon krisis Iran hari ini.
Respon global terhadap eskalasi Iran memperlihatkan peta kepentingan yang timpang. Washington kembali mengandalkan senjata favoritnya, yakni tekanan ekonomi. Donald Trump mengancam tarif 25% terhadap negara manapun yang masih berbisnis dengan Iran. Langkah yang memperparah krisis biaya hidup dari rakyat Iran sekaligus menekan mitra dagang besar Amerika Serikat. Kebijakan ini bukan sekadar hukuman bagi Teheran tetapi alat pemaksaan politik yang dampaknya menjalar ke pasar global. Tapi Iran di sisi lain tetap mengaktifkan strategi bertahan yang telah lama dibangun. Perdagangan tidak langsung, reekspor melalui negara kawasan, barter energi, serta penjualan minyak lewat jaringan teapot refineries di Asia. China dan Rusia mengambil posisi tegas menolak intervensi dan menyerukan stabilitas serta non-interference. Negara-negara Timur Tengah, termasuk Saudi Arabia dan Turki, bahkan dilaporkan menekan Trump agar membatalkan serangan, khawatir balasan Iran tak terkendali. Uni Eropa justru tersandra standar ganda, yakni keras terhadap Iran atas nama HAM, namun nyaris tanpa sanksi terhadap Israel ataupun Amerika Serikat. Kritik internal Eropa pun menguat, menyebut kredibilitas moral Uni Eropa runtuh dan membuka jalan bagi konflik baru yang berbau minyak dan geopolitik. Di tengah tekanan internasional yang terbelah, Washington kini kembali menghitung langkah paling efektif tanpa memicu perang terbuka. Opsi Trump selanjutnya mengarah pada jalur serangan terbatas namun berdaya hancur tinggi. Di antara semua pilihan, serangan cyber terhadap aparat keamanan domestik Iran dinilai paling realistis dan minim resiko eskalasi langsung. Trump sendiri menginginkan pukulan cepat dan menentukan, yaitu menghantam inti kekuasaan tanpa terjerumus ke perang panjang yang melelahkan. Strategi ini mencerminkan pendekatan lama, memaksimalkan tekanan, meminimalkan tanggung jawab, namun tetap menyisakan pertanyaan besar. Apakah pukulan singkat benar-benar bisa dikendalikan? Pilihan tekanan cepat dari Washington justru mendorong Teheran menutup barisan dan menaikkan tingkat kesiapan militernya. Salah satu sinyal paling awal itu adalah pembatasan wilayah udara melalui penerbitan NOTAM yang secara efektif menutup langit Iran dari lalu lintas sipil kecuali penerbangan tertentu dengan izin khusus. Nah, di saat yang sama, muncullah spekulasi kuat mengenai dukungan keamanan dari China dan Rusia. Data pelacakan penerbangan menunjukkan aktivitas pesawat Mahan Air dari China menuju Teheran di tengah langit Iran yang nyaris kosong, meski muatan kargo tidak dikonfirmasi secara resmi. Konteks geopolitik dan laporan tentang kemampuan jamming tingkat militer termasuk gangguan besar terhadap Starlink mengarah pada dugaan transfer teknologi atau peralatan strategis khususnya di bidang cyber dan peperangan elektronik. Dari sisi ofensif, Iran mengandalkan doktrin deterrence by volume. Ratusan rudal balistik jarak pendek dan menengah telah disiapkan termasuk Khorramshahr 4 dengan jangkauan hingga 2000 km dan daya hancur yang besar. Target prioritasnya jelas. Pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, serta target strategis di Israel. Di laut, Iran mempertahankan kemampuan maritim yang mampu mengganggu jalur energi global, terutama di Selat Hormuz. Ancaman penutupan jalur ini menjadi kartu tekanan strategis yang dampaknya itu berskala internasional. Di luar wilayahnya, Iran juga mengandalkan jaringan proksi, milisi Irak, Hezbollah di Lebanon, dan Houthi di Yaman yang dapat membuka banyak front sekaligus. Evakuasi pasukan Amerika Serikat dari Al-Udeid mempertegas bahwa semua pihak membaca sinyal yang sama. Teheran bukan sekadar bersiap bertahan, tetapi siap untuk membalas. Di balik kesiapan militer yang kian terbuka, Teheran juga menggencarkan serangan naratif untuk menantang legitimasi moral Washington. Iran menuding hipokrisi Amerika Serikat yang lantang mengecam satu kematian di Iran, namun membiarkan puluhan ribu warga Palestina tewas tanpa konsekuensi berarti. Bagi Teheran, standar ganda ini bukan sekadar retorika, tapi berkaitan langsung dengan kepentingan minyak dan kekuasaan. China membeli minyak dengan uang, sementara Amerika Serikat dituduh mengambilnya dengan kekuatan militer. Menlu Iran Arakci memperingatkan agar Washington tidak mengulangi kesalahan Juni yang menegaskan hasilnya akan sama. Pemimpin tertinggi Iran menambahkan pesan simbolik, yakni teknologi dan tekad tidak bisa dibom, dan sejarah mencatat kejatuhan para penguasa arogan saat mereka merasa paling berkuasa.